Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, halo semua teman-teman, kembali berjumpa dengan kami di channel Jowo 99 Kali ini kita akan membahas tentang santet antara mitos dan fakta. Santet adalah istilah dalam budaya Indonesia yang merujuk pada praktik ilmu hitam atau sihir yang digunakan untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh. Praktik ini biasanya melibatkan bantuan kekuatan gaib atau makhluk halus, seperti jin atau roh, yang dipercaya dapat menyampaikan niat buruk kepada target. Santet sering dikaitkan dengan tujuan tertentu, seperti membalas dendam, membuat seseorang sakit, atau menciptakan gangguan dalam kehidupan seseorang. Dalam tradisi lisan, metode yang digunakan bisa berupa mantra, media benda tertentu, seperti boneka, jarum, atau benda tajam lainnya, atau ritual khusus. Meskipun santet banyak dibicarakan dalam masyarakat tradisional, keberadaannya sering diperdebatkan karena sulit dibuktikan secara ilmiah. Namun, pengaruhnya pada psikologis masyarakat sangat besar, terutama di komunitas yang masih mempercayai hal-hal mistis. Dalam hukum formal, santet juga menjadi isu sensitif. Meskipun tidak ada bukti konkret, beberapa negara atau daerah memiliki peraturan untuk menindak praktik ilmu hitam yang dianggap merugikan orang lain. Santet adalah praktik sihir atau ilmu hitam yang bertujuan untuk mencelakai seseorang melalui kekuatan gaib. Jenis-jenis santet dapat bervariasi tergantung pada budaya dan kepercayaan lokal. Berikut adalah beberapa jenis santet yang dikenal di Indonesia. 1. Santet jarum. Menggunakan benda tajam seperti jarum atau paku yang secara gaib dimasukkan ke tubuh korban. Biasanya, korban akan merasakan rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan secara medis. 2. Santet boneka, Voodoo. Mirip dengan praktik Voodoo, pelaku menggunakan boneka yang melambangkan korban. Boneka tersebut ditusuk atau disakiti untuk mencelakai korban secara fisik maupun mental. 3. Santet teluh. Menggunakan media tertentu, seperti tanah kuburan, darah, atau kotoran, yang dikirimkan secara gaib kepada korban untuk menyebabkan penyakit atau kesialan. 4. Santet pelet. Digunakan untuk memengaruhi perasaan korban agar jatuh cinta kepada pelaku atau orang yang diinginkan, seringkali tanpa logika atau alasan yang jelas. 5. Santet angin. Dilakukan dengan cara meniupkan mantra melalui media angin. Korban biasanya akan merasakan gejala seperti sakit kepala atau demam tiba-tiba. 6. Santet tumbal. Tujuannya adalah untuk mengambil energi atau nyawa korban sebagai persembahan kepada kekuatan gaib tertentu. 7. Santet sawan. Ditujukan untuk menyebabkan korban kehilangan kesadaran, menjadi linglung, atau mengalami gangguan mental. 8. Santet mimpi. Korban dibuat mengalami mimpi buruk yang terus-menerus, yang bisa memengaruhi kesehatan mental atau fisiknya. 9. Santet susuk. Menggunakan susuk atau benda gaib yang dimasukkan ke tubuh korban untuk memengaruhi kesehatan, penampilan, atau keberuntungan. 10. Santet guna-guna. Bertujuan untuk mengendalikan pikiran, tindakan, atau emosi korban dengan maksud tertentu, seperti menundukkan atau menghancurkan kehidupan korban. Santet biasanya dipercaya dapat ditangkal atau diobati dengan cara tertentu, seperti doa, ruqyah, atau bantuan dari tokoh spiritual yang dianggap mampu menangkal kekuatan gaib. Kepercayaan terhadap santet sangat dipengaruhi oleh budaya dan tradisi lokal. Berikut tokoh sihir, santet paling terkenal. 1. Calon Arang. Calon Arang adalah sebuah cerita legendaris dari tradisi sastra Jawa dan Bali yang menceritakan tentang seorang dukun perempuan sakti bernama Calon Arang. Ia dikenal sebagai tokoh mistis yang memiliki kekuatan sihir hitam yang sangat menakutkan. Kisah ini menggambarkan tema tentang kebaikan dan kejahatan, serta bagaimana kebijaksanaan dan kekuatan spiritual mampu mengatasi kejahatan. Ringkasan kisah Calon Arang. Calon Arang adalah seorang janda yang tinggal di desa Girah. Ia memiliki seorang putri cantik bernama Ratna Manggali, tetapi tidak ada yang berani melamar putrinya karena takut kepada ibunya. Dalam kemarahan dan kekecewaan, Calon Arang menggunakan ilmunya untuk menyebarkan penyakit mematikan di desa-desa sekitarnya. Raja Airlangga, yang memerintah saat itu, sangat terganggu oleh situasi ini. Ia kemudian meminta bantuan kepada seorang pendeta sakti bernama Empu Baradah untuk menghadapi Calon Arang. Empu Baradah mengutus muridnya, Empu Bahula, untuk menikahi Ratna Manggali sebagai bagian dari strategi. Setelah pernikahan berlangsung, Empu Bahula berhasil mencuri kitab ilmu hitam milik Calon Arang dan membawanya kepada Empu Baradah. Dengan kitab tersebut, Empu Baradah berhasil mengungkap kelemahan Calon Arang dan mengalahkannya.
Namun, sebelum ia dibinasakan, calon arang dikisahkan sempat bertobat dan jiwanya kemudian dimurnikan. Makna dan nilai filosofis. Cerita ini mengajarkan beberapa hal, seperti 1. Konsekuensi dari dendam dan kemarahan, calon arang menjadi simbol kehancuran akibat dendam yang tidak terkontrol. 2. Kekuatan kebijaksanaan dan kebaikan, Empu Baradah melambangkan kebijaksanaan dan spiritualitas yang mampu mengatasi kejahatan. 3. Kesempatan untuk bertobat, meskipun calon arang dikenal jahat, ia masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Kisah ini juga sering diadaptasi dalam berbagai bentuk seni tradisional, seperti pertunjukan tari Bali, topeng kalonarang, wayang, dan drama. 2. Nabi Musa alaihi salam vs tukang sihir. Kisah Nabi Musa AS melawan para tukang sihir adalah salah satu peristiwa penting yang diceritakan dalam Al-Quran. Peristiwa ini terjadi pada masa Nabi Musa diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada Fir'aun dan kaumnya. Berikut adalah ringkasan kisah tersebut. Latar belakang. Fir'aun, penguasa Mesir, adalah seorang raja yang sombong dan mengaku sebagai Tuhan. Ketika Nabi Musa datang untuk mengajaknya beriman kepada Allah, Fir'aun menolak dan menantangnya dengan mengatakan bahwa Musa hanyalah seorang tukang sihir. Fir'aun kemudian mengumpulkan para penyihir terbaiknya untuk membuktikan bahwa Musa salah. Pertemuan di hari raya. Pada hari yang telah ditentukan, Nabi Musa dan para penyihir Fir'aun bertemu di hadapan rakyat Mesir. Para penyihir diminta menunjukkan keahlian mereka terlebih dahulu. Mereka melemparkan tongkat-tongkat dan tali-tali mereka, yang kemudian tampak seperti ular-ular kecil yang bergerak. Mukjizat Nabi Musa. Ketika giliran Nabi Musa tiba, Allah memerintahkannya untuk melemparkan tongkatnya. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular para penyihir. Mukjizat ini bukanlah sihir, melainkan tanda kekuasaan Allah yang nyata. Reaksi para penyihir. Melihat kejadian ini, para penyihir Fir'aun langsung menyadari bahwa apa yang dilakukan Musa bukanlah sihir, melainkan kebenaran dari Allah. Mereka pun sujud dan menyatakan keimanan mereka kepada Tuhan Musa dan Harun. Lebih besar dari, maka tersungkurlah para ahli sihir sambil bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Qs. Syuara 46-48. Kemurkaan Fir'aun. Fir'aun sangat marah dan mengancam akan menghukum para penyihir dengan berat. Namun, mereka tetap teguh pada keimanan mereka, menunjukkan bahwa iman yang benar lebih kuat daripada ancaman manusia. Pelajaran dari kisah ini. 1. Kebenaran akan mengalahkan kebatilan. Mukjizat Nabi Musa menunjukkan bahwa kekuasaan Allah tidak bisa ditandingi oleh sihir atau tipu daya manusia. 2. Keberanian dalam beriman. Para penyihir memberikan contoh keberanian untuk beriman kepada Allah meskipun menghadapi ancaman besar. 3. Kesombongan membawa kehancuran. Fir'aun yang sombong akhirnya dihancurkan oleh Allah. Kisah ini mengajarkan umat manusia untuk percaya kepada kekuasaan Allah dan tidak takut menghadapi kebatilan. Dan dari semua kisah itu bisa disimpulkan tentang adanya sihir, santet benar-benar ada dan bukan hanya sekedar mitos. Dan seyogyanya kita berlindung kepada Tuhan dari bentuk-bentuk sihir, santet agar keluarga kita dijauhkan dari sihir. Wallahu a'lam bishawab.